For some people, the ultimate goal in life has been becoming the President of the United States. Would you like to be the President of the United States? I really don't believe I would, Rona, but I would like to see somebody as the President who could do the job, and there are very capable people in this country. Most people who are capable are not running for office. Most men are frightened of politics today. It is a shame, isn't it? Yes. It is a shame. The most capable people are not necessarily running for political office, and that is a very sad commentary on the country. They had major corporations and they had this and that, but they are not running for political office. Why wouldn't someone like yourself run for political office? You have all the money that you possibly need. You've accomplished a great deal, even though you are only 34. I know there's a lot of things that you possibly can do in the years ahead. Why wouldn't you dedicate yourself to public service? Because I think it's a very mean life. I would love and I would dedicate my life to this country, but I see it as being a mean life, and I also see it as somebody with strong views and somebody with the kind of views that are maybe a little bit unpopular, which may be right, but may be unpopular, wouldn't necessarily have a chance of getting elected against somebody with no great brain but a big smile. And that's a sad commentary for the political process. Television, in a strange way, has ruined that process, hasn't it? It's hurt the process very much. I mean, the Abraham Lincolns of the world. Abraham Lincoln would probably not be electable today because of television. He was not a handsome man. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah kaum berpikir, para penonton channel ini dan juga para penonton di Malaides. Kali ini tidak saya ucapkan salam makan pagi karena kalian sedang berpuasa saat ini, tetapi ya tetap selamat untuk membuat olahan makanan baru, variasi dari nasi lemak dari olahan ubi ya. Oke. Karena dua channel saya yang lain itu sudah membahas tentang Malaides dengan segala pernak-perniknya gitu, untuk ke channel ini saya putuskan untuk lebih meluas ya pembahasannya. Nah, di kali ini tidak hanya berbicara tentang Malaides, tapi tentang apapun yang dulu mungkin ini saya jadikan seperti ya blog saya yang dulu yang membahas apapun ya, bukan hanya tentang Malaides. Jadi kalau yang ingin pembahasan-pembahasan yang lebih meluas, silahkan bergabung di channel ini. Nah, kali ini saya ya sebenarnya ini sudah menjadi pembahasan di mana-mana di seluruh dunia, adalah peristiwa diplomasi yang aneh antara Donald Trump dengan Zelensky ya, Vladimir Zelensky. Itu kemarin kita lihat itu betul-betul membuat shock satu dunia ya. Jadi maksudnya bukan dari peristiwanya sendiri ya, itu memang sebenarnya wajar Trump itu marah, tetapi gaya diplomasi dari Trump ini memang antik sekali, yang membuatnya itu tidak pernah terbayangkan ada peristiwa ini dalam diplomasi di dunia, ada peristiwa seperti ini yang terang-terangan dipermalukan di depan umum terhadap Zelensky ini ya. Kita semua sudah tahu pasalnya apa itu, karena keributannya itu dari awal sebenarnya Trump ini mungkin memang sudah cari masalah dengan Zelensky ini, karena Trump ini meskipun dia menyebalkan ya, tidak disukai attitude-nya itu oleh banyak orang, karena memang dia ini anti mainstream di dalam dunia politik ini ya. Dia terus terang, dia bukan seperti seorang politisi yang penuh dengan unggah-ungguh, yang penuh dengan segala macam etika atau etika diplomasi yang begitu ketat gitu karena hubungannya antar negara. Trump ini betul-betul koboi, dia membawa gaya bisnisnya ya, gaya advertise waktu dia menjadi host di TV itu ke dalam dunia diplomasi internasional seperti itu. Dan mereka itu memang Amerika yang memang sebenarnya berhak sombong ya, mereka punya segalanya, tetapi Trump ini betul-betul mendalami perannya sebagai presiden dari negara terkuat di dunia saat ini betul-betul sesukanya gitu ya, mempermalukan kepala negara ya, berdaulat itu di depan publik itu dia lakukan ya. Kalau dasarnya kenapa terjadi seperti itu, pokok pangkalnya gitu, kita sudah tahu bahwa selama ini Trump ini tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Joe Biden ketika membantu Ukraina dengan sumber bantuan dana yang besar-besaran, dan itu juga banyak dikritik oleh orang Amerika. Itu mereka itu memberikan bantuan kalau dihitung-hitung sebenarnya itu 180
miliar ya, bukan juta, miliar dolar, dan itu cukup untuk mengatasi semua masalah orang yang gelandangan di Amerika dengan dana seperti itu. Tetapi itu dibuat ke Ukraina, diberikan ke Ukraina. Nah, di dalam debat itu kita lihat di video tadi. You think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. In this cabinet, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. Ya begitulah kita dengarkan bagaimana perdebatan antara pemimpin dua negara ini ya, betul-betul kayak kita melihat itu perdebatan ya biasa di kelas atau anak-anak kecil gitu yang ribut, tetapi ini adalah nasib dari jutaan manusia, nyawa manusia di situ, dan miliaran dolar uang gitu. Itu yang dibahas di sana. Dan Donald Trump betul-betul ngegas di situ, katanya kamu tuh nggak akan menang, katanya nggak ada ini kesempatan kamu untuk keluar gitu. Tapi Zelensky ini, si pelawak ini, tetap aja ngeyel gitu. Itu yang membuat kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia tadi, yang Maria Zakharova itu bilang luar biasa kontrol kesabaran Trump, dan JD Vance ininya wakil presidennya itu tidak memukul Zelensky ini. Dan ini yang dikatakan Zelensky ini memang betul-betul nggak bisa membaca situasi begitu ya. Di dalam posisi seperti itu, dia itu seharusnya memang ya merendahkan diri lah ya namanya kita itu dibantu dan itu mempertaruhkan nyawa dari sekian juta rakyat, kalaupun berdiplomasi bagaimana, tapi dia ikut ngegas gitu, menunjukkan egonya juga, sementara dia itu di posisi sama sekali nggak ada posisi untuk bisa melawan. Makanya Trump bilang, dan yang mungkin bikin kita shock, bahkan Trump mengatakan presiden bodoh itu, kayak presiden bodoh yang dimaksud tentu saja Joe Biden ya, yang memberikan uang sebegitu besar untuk mendukung Ukraina yang dia tentang di masa kampanye dulu, dan itu dia lakukan sekarang. Ini memang antik sekali ya. Kita lihat itu nggak kebayang bagi kita mungkin bahwa ada diplomasi luar negeri seperti itu. Dan ini kalau kita lihat video pembuka tadi, itu memang Trump ini membawa gaya bisnisnya. Dia katakan terlalu banyak basa-basi lah kalau di dalam politik ini gitu. Makanya orang nggak akan terpilih kalau orang yang jujur, yang sembarangan apa adanya seperti dia. Nah, dia ini membawa gaya apa adanya itu ke politik tertinggi internasional, dan inilah yang terjadi. Nah, yang menarik juga tadi Trump mengatakan bahwa Amerika sudah mengeluarkan 350 juta miliar dolar katanya ya di masa kepengurusan, di masa kepresidenan Joe Biden itu. Tapi tentu saja Trump ini melebih-lebihkan ya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya cuma 180 miliar dolar. Itu Trump melebih-lebihkan, dia katakan 350 miliar dolar gitu ya. Dan di sana menariknya ada juga wakil presiden Amerika, jadi Vance, itu yang memprovokasi Zelensky ini gitu. Nah, tetapi di sini memang Zelensky kita lihat menunjukkan dirinya itu betul-betul dengan profesi aslinya, karena Zelensky ini aslinya adalah pelawak atau komedian di TV yang kemudian terpilih menjadi presiden Ukraina. Di dalam acara tersebut atau di dalam perdebatan tersebut, Trump benar-benar menjadikan Zelensky ini layaknya pelawak. Nggak kebayang kita ya, presiden bisa begitu ngomongnya ke presiden negara lain. Betul-betul menghina. Kamu itu kalau nggak dibantu Amerika, nggak usah kamu ngomong kalau
kalian itu mau bertahan, nggak ada negosiasi sama Rusia, kamu itu nggak punya hak untuk itu, katanya, nggak punya hak, kamu nggak punya kekuatan, kalau nggak dibantu Amerika 2 minggu kamu selesai, katanya, gitu ya. Putin bilang 3 hari, kata Zelensky ini, dan Zelensky ini masih ngotot, sementara dia itu nggak punya apa-apa sebenarnya untuk melawan itu, dia betul-betul hanya bergantung kepada orang yang membantu dia, yaitu Eropa, ya Amerika, gitu. Mereka sendiri nggak punya kekuatan apapun. Nah, di situ yang Trump geramnya gitu. Tetapi geramnya Trump itu nggak menggunakan bahasa-bahasa diplomatis seperti Obama atau Joe Biden atau bahkan George Bush senior dulu, meskipun dia itu keras, George Bush junior dulu ya, meskipun dia keras seperti itu, tetapi ini Trump ini dan Ukraina ini bukan musuhnya mereka gitu ya. Kalau dari George Bush dulu dia ngomong keras gitu dan menuduh itu kepada lawannya Saddam Hussein misalnya. Ini enggak, itu ininya sendiri gitu. Kompatriotnya sendiri, aliansinya sendiri, Zelensky ini dipermalukan seperti itu oleh Donald Trump ini. Dan kalau kita baca komentar-komentar dari orang Amerika sendiri, kebanyakan orang Amerika merasa malu dengan perilaku Trump ini ya. Tetapi orang-orang Republik di sana masih tetap juga ya mendukung Trump, karena Trump ini memang sangat Amerika oriented. Nah, di sini sebenarnya negosiasinya ini karena Trump ingin menguasai tambang tanah jarang di sana ya, rare earth di Ukraina ini gitu. Tetapi kemudian Zelensky memberikan 50% aja. Nah, sebenarnya negosiasi ini dia datang ke Gedung Putih ini untuk menandatangani kesepakatan bahwa 50% dari mineral tanah jarang yang ada di Ukraina ini untuk Amerika gitu. Tapi Trump sepertinya nggak puas, dan dari sinilah kemudian mulai memanas ketika Vance itu menanyakan kepada Zelensky, dan Zelensky yang memang pintar sepertinya menanyakan balik, Vance-nya nggak bisa jawab dan dia marah. Di situ ya yang mulai marah, dan kemudian Trump juga naik, akhirnya diusir dari sana. Dan dari awal juga dia mempertanyakan, kok kamu itu nggak sopan ke Gedung Putih ini, nggak pakai suit, nggak pakai apa, pakai baju militer, dia seperti itu ke sana. Itu dari situ aja Trump udah nggak suka ini orang, katanya. Apalagi sebelum ini Trump ini dikenal kan orang yang nggak suka perang ya, nggak suka perang dia ya. Jadi meskipun dia ini nyeleneh ya, eksentrik, tetapi harus diakui di masa kepresidenan Trump sebelum digantikan oleh Joe Biden itu perang sangat berkurang di dunia ini gitu. Dia nggak suka perang Trump ini, dia lebih suka ya namanya juga pengusaha ya, dia itu pengen tenang-tenang, pengen ekonomi dibenerin. Nah, ini yang dia bikin kesel juga ketika Zelensky ini datang, dia maunya perang terus gitu dengan Rusia, sementara kemampuan nggak ada, dia mengandalkan duit dari negara lain gitu, bantuan dari negara lain. Tetapi maunya itu harus dituruti gitu. Nah, itu yang membuat, meskipun kalau kita lihat kemudian di aliansi dari Ukraina yang lain itu tetap mendukung Zelensky. Contohnya Justin Trudeau dari Kanada itu tetap mendukung, kemudian Jerman juga mengatakan begitu, Prancis juga mengatakan begitu, tetapi mereka nggak berani vulgar atau terus terang Trump dalam mengatakan bahwa Trump itu nggak bisa begitu. Ya gimana pun Trump ini presiden Amerika ya, yang lain nggak akan berani gitu langsung mengatakan bahwa Trump ini kurang ajar, Trump ini nggak punya etika diplomasi, Trump ini nggak ada gitu. Tetapi mereka itu secara umum kita lihat negara-negara lain itu tetap mendukung Ukraina ini. Nah, ini yang terjadi dengan Trump, dan itu betul-betul membawa dimensi baru di dalam diplomasi luar negeri ya. Itu nggak pernah kita lihat, betul-betul barbar, betul-betul koboi gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi dengan Ukraina ini, dengan pertengkaran antara Trump dengan Zelensky ini langsung mengundang reaksi dari Rusia gitu, dan reaksi dari Rusia pun kocak gitu ya, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dia katakan dia salut gitu sama Trump dan juga Vance, bahwa di sana itu dia nggak memukul mukanya Zelensky ini, dia memuji kesabaran Trump katanya. Tapi memang
keterlaluan banget sih namanya si Zelensky ini ya. Orang jelas-jelas bantu dia dan dia nggak punya kontribusi apapun untuk Amerika ya, hanya nerima aja. Tetapi menuntut kayak begitu, kayak kurang ajar banget gitu ya. Sama kayak kita minjamin duit ke orang, tetapi dia yang ngatur kita, kamu nggak bisa begini dong, aku harus ngambil itu lagi, gue harus beli rumah lagi, nggak bisa itu dihentikan. Dan itu kita ngegas ke orang yang ngasih kita duit, itu yang dilakukan Zelensky ya di Gedung Putih itu gitu ya. Jadi memang Trump ini kesal, meskipun nggak biasa kita ngelihat yang namanya diplomasi luar negeri yang seperti itu gitu. Nah, dan kalau kita tarik balik lagi apa yang terjadi di Ukraina ini sendiri, ini sebenarnya ya kalau dilihat-lihat, ya memang Ukrainanya yang cari perkara, ya mereka itu ingin bergabung dengan NATO gitu. Sementara Rusia ini artinya itu kan mengancam keberadaan atau kedaulatan Rusia ya kalau Ukraina dengan NATO. Karena apa? Karena langsung di perbatasannya itu ada moncong-moncong senjata gitu. Ya mereka terancam gitu. Jadi ya dia hantam Ukraina ya. Padahal kalau Ukraina itu santai-santai aja, netral-netral aja, nggak akan terjadi hal-hal seperti ini gitu. Nah, mungkin karena iming-iming bahwa dengan bergabung dengan NATO, iming-iming bergabung dengan Eropa atau berteman dengan Eropa itu akan mendapatkan ya macam fasilitas atau mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu, itu Ukraina waktu itu tergiur gitu. Dan akhirnya ketika berperang, ya Amerika memang mendukung, Eropa mendukung, tapi enggak penuh. Nggak sepenuhnya, nggak pol-polan gitu. Jadi alhasil ya begini akhirnya Ukraina berbulan-bulan, bertahun-tahun tetap saja perang terjadi dan dia hanya mengandalkan dukungan dari negara lain. Dan akhirnya kepentingan nasional tetap kepentingan nasional ya, seperti Trump ini kebetulan dulu ada Joe Biden, ada presiden mendukungnya, begitu presiden berganti, masyarakat Amerika tidak lagi melihat adanya keuntungan dengan Ukraina terlalu berlebihan, sudah uang pajaknya mereka digunakan untuk membantu Ukraina. Nah, ya akhirnya kayak begini kejadiannya ya. Pada akhirnya Ukraina harus mengandalkan dirinya sendiri untuk perang yang sudah mereka mulai dan mereka itu nggak mampu gitu. Dan mereka itu nggak mampu. Inilah yang terjadi di sana ya. Dan ini juga menjadi pelajaran lah untuk kita di Indonesia, dan sudah benar kita mengambil posisi selalu itu dengan non-blok seperti ini, nggak usah ikut campur, nggak usah sok ke apa ya, kecuali sama Palestina karena itu memang di konstitusi kita ya. Artinya nggak usah sok kepintaran lah gitu ya, menganggap diri itu lebih besar daripada seharusnya. Cuma karena kita berteman dengan negara-negara besar gitu ya, karena kita mendapat dukungan katanya negara-negara besar. Sama kayak tetangga kita nih ya, mengaku ya karena merasa didukung oleh Inggris, didukung oleh negara-negara persemakmuran. Ini jadi suka petentengan gitu. Pada satu hari nanti bisa jadi mereka itu seperti Ukraina, begitu ada yang marah, dihajar, nanti ya yang ngebantu itu tetap menghitung keuntungan juga nantinya. Keuntungannya apa dari bantuan tersebut? Kalau nggak ada ya ditinggal ke Ukraina sekarang. Jadi, tetapi itu mudah-mudahan nggak terjadi ya, karena namanya perang itu gimana pun pasti nggak enak gitu. Karena kami yang sudah pernah mengalami di Aceh sama sekali nggak enak dalam perang itu. Nggak ada enaknya lah, nggak ada enaknya suasana perang itu, kecuali mungkin beberapa oportunis yang mendapatkan keuntungan memancing dari air keruh di perang tersebut, dan itu pun mereka nggak tinggal di sana nanti. Mereka ke Medan, ke daerah lain. Kita yang di daerah perang itu nggak enak sama sekali. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Ini memang berbeda dengan apa yang kita bahas di video-video sebelumnya. Ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.